Squidward. Yellow's hand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Squidward nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Oke guys, pagi itu yang memperlihatkan Nyonya Puff yang sedang pergi berangkat bekerja ke tempat sekolah mengemudi. Saat sesampainya di sana, dia pun dibuat terkejut karena telah melihat pelang tulisan miliknya telah dicoret-coret oleh seseorang. Bahkan tak sampai di situ saja, ternyata kendaraan kursus mengemudinya juga telah dibakar dan dihancurkan. Seluruh ruangan mengajar di temboknya telah dicoret-coret, ada kata-kata yang mengejek tentang Nyonya Puff. Singkat cerita, dia pun telah menceritakan semua kejadian itu kepada Tuan Crab. Sekolahnya hancur, dia tak tahu kapan harus kembali lagi ke sekolah untuk mengajar. Di sana SpongeBob yang mendengar kisah tersebut langsung segera pergi mendekat kepada Nyonya Puff. SpongeBob bersedih siapa seseorang yang telah tega merusak tempat sekolah mengajar itu. Karena masalah sulit terpecahkan, Tuan Crab segera pergi lagi untuk bekerja. Namun SpongeBob langsung mencegahnya karena dia ingin meminta bantuan Tuan Crab untuk mencari dalang di balik perusakan sekolah mengemudi itu, di mana dia harus mengirim seseorang yang ahli untuk memecahkan masalah misteri ini. Saat itu SpongeBob telah memilih Squidward untuk mencari pelaku kejahatan yang telah merusak sekolah Nyonya Puff. Namun Squidward yang tertidur langsung menolak ajakannya meski SpongeBob telah memohon karena dia telah nyaman dengan posisi sebagai seorang kasir. Namun ketika para pelanggan yang membludak telah berdatangan, Squidward mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih menjadi seorang mata-mata untuk menuntaskan masalah ini guys. Saat dimulai penyelidikan, malam hari itu kebetulan sedang turun hujan. Squidward beserta SpongeBob dan Nyonya Puff segera pergi ke tempat sekolahnya menggunakan mobil perahu. Suasana di dalam sana sangat mencekam karena mereka akan mencari sosok yang dianggap sangat jahat dan meresahkan banyak warga. Squidward sebagai seorang detektif akan memimpin operasi ini untuk menyelesaikan masalah. Nyonya Puff geram karena Squidward yang menaruh benda transparan di atas kaca mobil perahu yang bertuliskan tentangnya yang seorang detektif handal. Ia pun langsung membuangnya karena bisa berbahaya bagi dirinya yang sedang mengendarai mobil. Tak berselang lama dari itu, mereka bertiga akhirnya telah tiba di tempat sekolah kursus mengemudi. Di sana dengan gagahnya, Squidward mulai mengamati lokasi di sekitarnya. Dia bertanya kepada Nyonya Puff apakah ia memiliki seorang musuh di kota Bikini Bottom. Karena kemungkinan besar ini adalah ulah seseorang yang ingin menyingkirkan Nyonya Puff dari sekolah kursus mengemudi ini. Lalu Nyonya Puff berkata jika dia tidak memiliki musuh sama sekali. Squidward mulai melakukan aksi pertama. Dia mulai mencium aroma bau tanah. Dia telah menduga jika si pelaku berasal dari kota Bikini Bottom dan berjalan kaki ke tempat lokasi ini. Nyonya Puff sempat mengaku kepada Squidward jika dia pernah memiliki keributan kecil dengan Larry di masa lalu. Saat penyelidikan terjadi, SpongeBob telah menemukan serangan bekas cakaran lobster di mobil perahu yang telah rusak. Jadi itu artinya penyelidikan ini akan mengarah kepada Larry yang dianggap sebagai terduga pelaku pengerusakan tersebut. Tanpa berlama-lama, keduanya langsung segera pergi ke tempat gym milik Larry untuk menyelidiki kasus ini. Sedangkan Nyonya Puff ditinggal pergi begitu saja oleh keduanya. Di sepanjang perjalanan, keduanya mulai mengorek informasi tentang Larry. Apalagi Larry memiliki otot besar, jadi kemungkinan dia bisa dengan mudah melakukan pengerusakan terhadap sekolah tersebut. Sesampainya di sana, Squidward memerintahkan SpongeBob untuk mengikuti petunjuk. Di parkiran terdapat banyak mobil yang berhenti karena memang di tempat gym sedang mengadakan pertandingan tinju. Semua orang sangat antusias menonton pertandingan antara Larry dan kakek tua Walker. Dalam pertarungan sengit itu, Larry melayangkan pukulan beberapa kali. Sayangnya, Pak tua Walker kesulitan untuk membalas serangan tersebut. Namun meski begitu, dia sangat menyukainya. Saat pertandingan sedang terjadi, keduanya berada di pinggir arena pertarungan. Squidward mengajukan beberapa pertanyaan untuk Larry mengenai kasus pengerusakan terhadap sekolah kursus mengemudi milik Nyonya Puff. Larry yang masih terus melancarkan serangan terhadap Pak Tua Walker bersedia menjawab semua pertanyaan itu. SpongeBob yang pertama yang mengajukan pertanyaan justru malah mengucapkan kalimat puisi, sehingga tugas itu langsung diambil alih oleh Squidward. Ia pun langsung bertanya kepada Larry alasan Larry yang sempat bersinggungan dengan Nyonya Puff tempo hari. Larry kemudian menjelaskan jika waktu itu saat Nyonya Puff sedang berada di gym angkat beban besi, secara tiba-tiba saja tubuh Nyonya Puff langsung mengembang.
sehingga karena hal itu besi barbelnya telah rusak akibat bengkok. Namun Larry menegaskan terhadap agen Squidward jika dia tidak memiliki dendam terhadap Nyonya Puff sama sekali. Saat itu tanpa izin dari Larry, SpongeBob langsung melepaskan salah satu sarung tinjunya. Akhirnya di lengan capitnya telah terdapat bekas ban roda. Keduanya menganggap jika Larry adalah pelaku pengerusakan itu. Ditambah lagi ketika Larry akan menjelaskan semuanya, secara tiba-tiba saja di dalam sarung lengan tinjunya terdapat banyak sekali alat-alat perabotan rumah tangga yang berjatuhan ke bawah. Ternyata Larry telah melakukan kecurangan saat pertandingan berlangsung. Kini giliran Pak Tua Walker sekali serang membuat Larry terpental sampai ke atas, guys. Akhirnya dia menjadi pemenang dalam pertarungan tinju itu. Semua orang membawanya untuk merayakan kemenangan, sedangkan SpongeBob dan Squidward segera pergi mencari petunjuk lain. Singkat waktu, akhirnya mereka berdua pun telah tiba di tempat khusus orang-orang yang sangat menyeramkan. Mungkin saja mereka bisa menemukan siapa pelaku yang sebenarnya. Di sisi lain, keduanya telah makan es krim sebelum beraksi untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait terduga atas pengerusakan sekolah mengemudi Nyonya Puff. Saat Squidward sedang bertanya kepada salah satu ikan kembung, SpongeBob malah usil menyalakan sebuah lagu, sehingga membuat Squidward marah dan memperingatkan SpongeBob untuk mematikan musik tersebut. Saat suasana sudah tenang, SpongeBob menyetel musik favoritnya itu lagi. Tentu hal itu membuat Squidward murka dan meraih kerah bajunya. SpongeBob langsung meminta maaf kepadanya karena dia telah menyetel musik itu secara otomatis sebanyak 100 kali. Jadi musik itu nggak akan berhenti sebelum mencapai batas pengaturannya. Squidward yang kesal langsung membanting tubuh SpongeBob hingga terjatuh dan membuat alat tersebut rusak. Tak lama dari itu datanglah seorang ikan perempuan yang menyukai gaya Squidward yang sangat elegan. Sebelum masuk pembicaraan, Squidward meminta maaf terhadap si wanita itu karena telah menghancurkan alat musiknya. Si wanita itu dengan semangat memberitahu Squidward jika dia telah memiliki sebuah informasi yang sangat penting yang selama ini telah dicari-cari oleh mereka berdua. Dia tahu ada seorang bernama Harry, si merah yang sangat benci dengan sekolah serta sering mencoret-coret dinding dengan menggunakan cat merah untuk menuliskan ujaran kebencian. Tentunya SpongeBob langsung segera pergi ke sana untuk menemuinya. Saat berada di tengah jalanan kota, keduanya akhirnya telah menemukan sosok Harry, si merah yang tengah kepergok sedang mencoret-coret tembok rumah milik orang lain. Disinilah Squidward langsung menyudutkan si Harry ke tembok itu agar mau mengakui semua kejahatannya. Squidward meminta agar Harry mau menjawab semua pertanyaannya dengan jujur. Awalnya Harry menolak untuk menjawab setiap kali pertanyaan tersebut karena baginya hanya buang-buang waktu saja. Namun setelah Squidward menunjukkan muka SpongeBob yang melakukan hal konyol kepada Harry, akhirnya si Harry pun ketakutan. Di sini memang benar dia bernama Harry dan dia juga benci dengan sekolahan serta suka mencoret-coret tembok dengan cat merah. Harry mengakui semua itu. Squidward langsung ke inti pertanyaan. Dia bertanya apakah Harry yang sudah melakukan pengerusakan terhadap sekolah kursus mengemudi milik Nyonya Puff tadi malam. Dan lagi-lagi mereka berdua telah salah orang karena ternyata dia bukan Harry yang mereka cari. Karena dia tak mungkin melakukan hal jahat, dia sendiri merupakan seorang pembawa acara lukisan di suatu pertelevisian secara langsung malam itu. Jadi dia nggak mungkin melakukan pengerusakan sekolah kursus mengemudi itu, guys. Setelah mendapat penjelasan itu, akhirnya Squidward mengerti bahwa dia telah salah orang. Di sini SpongeBob sudah frustasi dan menangis karena hingga sampai saat ini mereka masih belum juga menemukan si pelaku. Dia takut apalagi Nyonya Puff tidak akan bisa lagi membuka kursus mengemudi. Apalagi sekarang SpongeBob masih belum bisa belajar mengemudi perahu mobil. Setelah mendengar itu, akhirnya Squidward mulai kepikiran sesuatu. Dia pun langsung segera pergi naik ke perahu mobilnya tanpa sadar tidak membawa SpongeBob bersama dengannya. SpongeBob pun sendiri akhirnya pulang jalan kaki seorang diri. Singkat waktu, tak lama dari itu akhirnya Squidward telah sampai di tempat sekolah kursus mengemudi. Saat hujan lebat, dia memanggil Nyonya Puff. Akhirnya karena tidak ada jawaban sama sekali, dia pun nekat lebih memilih memanjat menara untuk bertemu dengan Nyonya Puff.
Sesampainya di atas menara, dia telah melihat Nyonya Puff yang sedang bersih-bersih. Squidward mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui siapa pelaku sebenarnya. Dia pun menunjuk ke arah Nyonya Puff. Yang benar, Squidward menduga bahwa pengerusakan itu telah dilakukan oleh Nyonya Puff saat kemarin malam. Alasan Nyonya Puff menceritakan hal ini kepada Tuan Crab seolah-olah untuk menutupi kejahatannya, agar semua orang mengira bahwa dia bukan pelakunya. Alhasil, setelah rencana jahatnya telah diketahui oleh Squidward dan telah terungkap di balik pengerusakan sekolah kursus mengemudi, alasannya karena Nyonya Puff tidak ingin lagi mengajar SpongeBob. Alhasil, disinilah karena rencananya sudah diketahui, Nyonya Puff langsung menyerang Squidward. Namun dia berhasil menghindar. Dalam percakapan itu, Squidward tidak peduli dengan rencana jahat. Yang jelas, Squidward juga akan melakukan hal yang sama seperti Nyonya Puff. I think it's a great idea. Di keesokan harinya yang memperlihatkan Tuan Crab yang panik karena seluruh restorannya telah dicoret-coret. Alhasil dia pun akan melakukan penutupan restorannya untuk sementara waktu, sedangkan SpongeBob diperintahkan untuk membersihkannya. Sementara itu, di sisi yang lain yang memperlihatkan Squidward dan Nyonya Puff telah bersantai di sebuah pantai karena rencana mereka berdua telah berhasil untuk menjauh dari kehidupan SpongeBob. Dengan begitu, keduanya tidak akan bertemu dengan SpongeBob dengan waktu yang cukup lama, yang kemudian film pun berakhir. Hai guys, di suatu pagi yang cerah di kota Bikini Bottom, seperti biasanya si Patrick dan SpongeBob saling sapa menyapa menyambut pagi hari yang sangat menyenangkan. Untuk keduanya, mereka pun saling bertemu di rumah Squidward. Namun Squidward sendiri sudah muak dengan kedua tetangganya yang sangat menyebalkan. Alhasil dengan raut wajah yang kesal, dia langsung segera pergi dari sana. Sementara itu SpongeBob dan Patrick lebih memilih bersenang-senang ke ladang ubur-ubur untuk berburu. Sedangkan setelah kepergiannya, rumah SpongeBob sebut saja Pini serta rumah Squidward sebagai Tiki saling menyapa satu sama lain. Dalam percakapan itu, Pini meminta maaf pada Tiki karena setiap malam SpongeBob tertidur dalam keadaan tertawa sampai pagi. Namun Tiki mengungkapkan jika dia tidak terganggu sama sekali, hanya saja Squidward yang selalu mengeluh karena terganggu dengan suara tersebut. Rocky juga, yaitu rumah si Patrick, yang mengatakan dalam bahasa isyarat dan yang paham artinya hanyalah Tiki saja. Dia berkata tentang si Patrick yang tidurnya seperti batu. Tentunya mendengar cerita itu membuat kedua rumah itu saling tertawa bersama. Tiki selalu humoris dalam berbicara, berbeda dengan Squidward yang jutek sama kedua tetangganya. Saat itu ada dua pengendara yang sedang mengangkut bebatuan, namun ban depannya tak sengaja melewati jalan yang berlubang sehingga membuat bebatuan itu terjatuh. Para pekerja langsung segera mengambil bebatuan tersebut untuk ditaruh kembali. Apesnya, rumah batu milik si Patrick juga malah ikut terangkut ke dalam truk tersebut. Kedua sahabatnya telah mengerti jika si Rocky membutuhkan bantuannya, jadi mau tak mau Tiki dan Patty langsung segera bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Keduanya menggunakan kedua kakinya untuk mengejar truk tersebut sebelum lebih jauh. Mereka berlari sampai ke jalan besar demi menyelamatkan si Rocky, sedangkan di dalam rumah terlihat Gary yang masih tertidur. Gary tidak merasakan apapun, padahal barang-barang juga ikut berantakan. Dalam pengejaran itu mereka justru malah tertinggal truk tersebut. Karena mereka nggak tahu kemana arah truk itu pergi, alhasil keduanya langsung bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Namun tentunya saat bertanya sebentar, semua orang langsung segera pergi kalang kabut karena ketakutan melihat sosok rumah yang bisa berjalan dan berbicara. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk melakukan penyamaran dengan cara mengambil topi dan kacamata milik kedua toko di tempat itu. Mereka pun kemudian ikut ngantri di tempat pemberhentian bus. Setelah itu mereka juga membayar, lalu ikut ke atas atap mobil bus untuk mencari kemana arah truk itu pergi. Beruntungnya, gak pakai lama mereka telah berhasil menemukan truk tersebut yang sedang berhenti. Keduanya langsung turun saat itu juga. Saking senangnya bertemu lagi dengan Rocky, mereka telah menginjak mobil-mobil yang terparkir di tempat tersebut. Why, thank you. Patty tak lupa untuk meminta maaf karena telah menghancurkan mobil milik orang lain. Saat itu keduanya langsung segera mengambil Rocky dari truk yang berhenti di tempat pengisian gas. Namun secara tak terduga ternyata itu bukan bebatuan, melainkan balon berbentuk batu yang membuat keduanya terbawa ke udara. Karena truk itu bukan truk yang sedang mereka cari.
Kemudian keduanya melepaskan balon udara itu lalu terjatuh di sebuah tempat hunian yang akan dijual. Kebetulan saat itu pemiliknya datang ke tempat itu sambil membawa salah satu seseorang pembeli. Dia nggak tahu jika kedua rumah itu bukan pemiliknya. Lalu datanglah kedua bocil yang masuk sembarangan ke rumah Squidward, sehingga si Tiki langsung segera mengusirnya pergi dari sana. Begitupun dengan si Gary yang terbangun dari tidurnya, dia langsung mengusir semua orang dari rumah tuannya, lalu masuk ke rumah untuk melanjutkan tidurnya lagi. Keduanya akhirnya berbicara lagi. Tiki mulai kebingungan karena nggak bisa mencari keberadaan di mana Rocky berada. Tiki memutuskan untuk mencoba mencari lagi hingga di seberang sana rumah rongsokan yang sama-sama bisa berbicara membantu memecahkan masalah ini. Mereka berdua harus pergi ke tempat bangunan yang lebih tinggi di kota Bikini Bottom, yaitu harus bertanya kepada bangunan mercusuar yang paling tinggi di kota itu. Setelah keduanya pergi, rumah rongsokan itu langsung dihancurkan oleh bulldozer karena sudah tak layak huni guys. Tiki kemudian bertanya langsung kepada mercusuar itu mengenai truk yang lewat hari ini, namun mercusuar itu nggak mau memberitahu keduanya sebelum diberi imbalan yang jelas. Alhasil dengan sikap kepedulian terhadap tetangganya, Tiki memberikan setumpuk lampu kepada mercusuar agar mau mengatakannya. Namun ternyata setumpuk lampu tersebut nggak cukup sama sekali, sehingga disinilah Pini langsung memberikan setumpuk lampu untuk diberikan kepada mercusuar. Tentunya setelah mendapatkan apa yang dia mau, mercusuar memberitahu Tiki dan Pini memang benar dia telah melihat truk pengangkut batu yang melintas di jalan ini. Truk itu pergi ke tempat penjara di kota Bikini Bottom. Ternyata memang benar truk itu pergi ke penjara. Semua napi langsung menghancurkan bebatuan itu yang membuat Rocky sangat ketakutan. Melihat kebuasan dari para napi yang menghancurkan batu-batu itu membuat Rocky menghindar dan pergi dari sana. Namun sayangnya saat itu kedua penjaga sipir telah melihat Rocky sehingga dia langsung dikembalikan ke tempatnya. Saat Rocky akan dihancurkan, tiba-tiba saja keduanya telah berhasil menyelamatkan Rocky dari kehancuran. Rocky sangat senang karena nyawanya telah berhasil diselamatkan. Dia pun mengatakan terima kasih kepada kedua sahabatnya yang baik itu. Mereka akan segera pergi dari sana sebelum terlambat. Pini melihat situasi di sekitar, namun ternyata para sipir banyak yang berjaga di luar. Alhasil Rocky memberitahu rencana jika para sipir itu sedang kehausan, sehingga tanpa banyak basa-basi lagi Tiki langsung menggunakan Pini untuk menyerang para sipir dengan menggunakan perasan jus nanas. Sehingga akibat serangan besar itu membuat semua penjaga sipir langsung pada tumbang guys. Ketika mereka akan pergi, pintunya masih dalam keadaan terkunci. Tiba-tiba saja datanglah rumah tahanan yang berbicara dengan ketiganya. Disinilah Pini dan Tiki dibuat sangat panik karena ketakutan. Ketiganya akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan karena telah berbuat kejahatan. Hal itu langsung membuat Tiki dan Pini menangis serta menjelaskan kepada rumah tahanan jika mereka nggak bersalah sama sekali. Kedatangannya ke tempat ini tak lain ingin membawa pulang Rocky sahabatnya karena dia nggak bersalah akibat kelalaian pihak truk yang membawa sahabatnya bersama dengan bebatuan hingga sampai di tempat ini. Disinilah keduanya memohon untuk dilepaskan. Begitupun dengan Rocky yang menceritakan tentang kebenarannya. Setelah mendengarkan semua penjelasan panjang lebar, akhirnya rumah tahanan itu mengizinkan ketiganya pergi. Rocky langsung menghancurkan pintu lebih dulu, kemudian disusul oleh Pini dan Tiki. Sehingga akibatnya membuat seluruh tahanan keluar dari tempat penjara itu. Disinilah ketiganya harus buru-buru pulang karena ditakutkan para pemilik rumah akan segera pulang. Namun siapa yang menyangka mereka bertiga melewati ladang ubur-ubur lalu langsung segera pergi ngumpet di dekat rumah lainnya. Apesnya ternyata di sana Squidward baru saja keluar dari tempat kafe sehingga ketiganya langsung segera pergi dari sana dengan melewati jalan naik turun dengan penuh dengan liku-liku. Karena waktu terbatas, Rocky menggunakan tubuhnya sendiri agar kedua temannya bisa segera sampai ke tempat asalnya. Sebelum para pemilik rumah itu tiba, tubuh Rocky mulai muncul api akibat gesekan yang terjadi. Sebentar lagi mereka akan segera sampai, namun lagi dan lagi karena ada lubang di jalan, membuat mereka sempat tertukar posisi rumah. Beruntungnya mereka telah berhasil pindah ke posisi masing-masing. Gary baru terbangun dengan posisi tidur terbalik.
Tak berselang lama dari itu, akhirnya para pemilik rumah telah sampai. Mereka berdua saling mengucapkan salam perpisahan sebelum masuk rumah. Tiki dan Pini sangat senang karena mereka telah kembali dengan tepat waktu sebelum para penghuni rumah tiba. Lalu di sisi lain, secara tak terduga pemilik rumah tahanan telah berada di tempat itu. Tujuannya tak lain akan menangkap ketiganya karena telah merusak pintu keluar, sehingga membuat para napi pada kabur. Mendengar itu, untuk yang pertama kalinya Rocky berbicara kepada kedua sahabat terbaiknya. Jika satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini, mereka harus segera pergi kabur dari kota ini. Tentunya Pini dan Tiki langsung mengikuti rencana itu, sehingga hal tersebut membuat Squidward dan SpongeBob panik. Karena di dalam rumahnya terasa gempa yang begitu besar. Berbeda halnya dengan si Patrick, karena meski rumahnya telah pergi, namun si Patrick masih berada di tempat itu. Yang kemudian film pun berakhir, guys. Don't I usually have a